90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, John. Selamat bersua kembali dengan satu gue Kaja. Kali ini di program Dewan Mendengar. Kali ini kita berbincang ya untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 30 April 2024. Tema kita kali ini adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014. Bersama narasumber kita Bapak Zainal Abidin, Sarjana Hukum, Sekretaris Komisi A DPRD Lumajang. Ya, ini Mas Zainal ini kali ini akan menyampaikan satu perubahan undang-undang yang masih hangat sekali, yang baru ditetapkan tanggal 25 April kemarin. Langsung saja kita sapa Mas Dewan kita. Halo, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Teguh dan selamat pagi seluruh pendengar Radio Semeru FM. Karena ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan dan khilaf. Dan kepada seluruh pendengar Radio Semeru FM, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Dan termasuk saya ucapkan selamat juga untuk Mas Dewan kita yang kemarin juga terpilih kembali, ya insya Allah akan menemani kita sampai periode berikutnya. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah masih dipercaya terus. Ya, masih diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi wakil kita. Kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 3 nih. Undang-Undang Nomor 3 ini merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 gitu ya. Ada beberapa hal yang tentunya dirubah dan ada yang urgent yang harus diketahui oleh para kepala desa dan masyarakat desa. Tentunya apa yang bisa disampaikan ini? Ya, terima kasih Mas Teguh. Jadi undang-undang ini masih baru, masih tanggal 25 kemarin diterbitkan di lembar negara, kemudian berlaku. Dan ini kalau kepala desa saya yakin sudah tahu semuanya. Karena ini adalah usulan undang-undang yang diusulkan oleh kepala desa. Yang berbondong-bondong ke Jakarta. Ya, jadi ini berkat aspirasi para kepala desa se-Indonesia sehingga lahirlah perubahan kedua dari Undang-Undang 6 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 2024 ini. Jadi ada beberapa poin yang dirubah. Itu ada sekitar 25 pasal yang dirubah. 25 pasal? Ya, 25 pasal yang diubah dan disisipkan. Jadi ada yang dirubah, kemudian ada yang disisipkan. Di antaranya pasal 87, itulah, kemudian di antara pasal 34 dan 35 itu ada penyisipan penambahan pasal. Penambahan pasal. Jadi dari sekitar 25 pasal itu kurang lebih dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 6. Yang ramai perubahannya adalah yang nampak di permukaan atau di media sosial atau di media elektronik, itu adalah penambahan atau masa jabatan yang dulu 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Jadi kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun sekarang. Ya, jadi sebentar, saya ingin tahu ini. Ini kan disahkan tanggal 25 kemarin. Ya. Undang-undang ini kan berlaku tanggal 25 kemarin perubahannya. Artinya apakah kepala desa yang kemarin itu juga sudah otomatis menjadi 8 tahun atau undang-undang ini berlaku kepada kepala desa berikutnya? Ya, kalau kita ngomong hukum, karena saya orang hukum ya. Ada dalam satu hukum itu, asas hukum itu, undang-undang itu tidak berlaku surut. Ya, artinya dalam artian undang-undang saat ditetapkan ke sana baru ya. Berarti kalau ditetapkan itu berlaku untuk ke depan. Bukan ke belakang. Tetapi ini ada hal-hal yang baru di peraturan perundang-undangan itu. Biasanya itu ketika ditetapkan itu kan harusnya tidak berlaku surut, kecuali di itu ada yang pasal yang mengamanahkan di situ. Kita sering melihat contoh-contoh yang sudah menjadi
apa ya, kebiasaan kayaknya sudah. Biasanya kita kalau di Fakultas Hukum dulu undang-undang itu tidak bisa berlaku surut, tapi faktanya itu bisa. Seperti contoh dulu itu ada perpanjangan masa jabatan MK. Itu putusan presiden itu langsung jabatan pimpinan MA itu langsung diperpanjang. Kemudian ada yang juga langsung berlaku, itu kalau kita masih ingat pemilu kemarin itu kan langsung berlaku. Putusan MK itu langsung berlaku, bukan di periode sekarang, tetapi bukan di periode berikutnya, tapi langsung berlaku sekarang. Itu. Jadi di undang-undang ini juga diamanahkan, nanti kita juga nunggu PP-nya kalau terkait dengan Pilkades itu yang rame di masyarakat adalah ini langsung berlaku. Jadi memang di pasal 118 itu memang ada pasal yang berbunyi yang dibuat pedoman, yaitu pasal 100 perubahan ya, pasal 118. Ini saya harus membacakan. Ini tidak bisa. Undang-undang ini soalnya ini tidak bisa nih. Tidak bisa saya. Kepala desa dan anggota badan musyawarah desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Jadi kepala desa atau kepala desa dan badan BPD ya, badan musyawarah desa yang telah menjabat 2 kali periode sebelumnya sebelum undang-undang ini berlaku. Jadi kalau ada kepala desa yang sudah 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku, itu bisa mencalonkan lagi 1 periode. Oh, berarti dianggap kemarin itu dianggap sudah lah 1 ya? Ya, dianggap 1. Karena ini kan perubahannya kan gini, selain 6 tahun, ini selain 6 tahun menjadi 8 tahun, tetapi juga ada perbedaan yang biasanya 3 periode ini menjadi 2 periode. Kalau undang-undang yang lama itu kan 6 tahun, tetapi menjabatnya itu bisa 3 periode, bukan 2 periode. Tapi kalau sekarang itu 8 tahun, yang tuntutannya sebenarnya 9 tahun. Keinginan dari kepala desa kemarin itu ketika datang menyampaikan aspirasinya adalah 9 tahun, tapi diputuskan 8 tahun tapi 2 periode. 8 tahun 2 periode. Iya, berarti kalau 8 tahun 2 periode itu 16. Sebenarnya kalau kita hitung, ini kan semakin pendek. Kalau dulu itu 3 periode tapi 6 tahun, berarti kan 12 18. Kalau sekarang 8 itu 2 tahun, 2 periode, berarti 16. Ini kurang 2 tahun lah. Iya. Nyusut 2 tahun untuk jabatan kepala desa. Tapi yang biasanya 3 periode, 2 periode, tapi lebih diperpanjang. Alasan latar belakangnya dulu itu kan karena untuk konsolidasi ketika setelah Pilkades, untuk konsolidasi perbedaan-perbedaan itu tidak mudah, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang, sehingga disepakati 8 tahun. Nah, ini ya juga di masyarakat juga berkembang. Ini kan ketika ada keputusan 8 tahun 2 periode, ini kan ada pro dan kontra, itu pasti. Itu kan pasti, dalam artian di masyarakat itu ini pasti ada untung dan rugi. Dalam artian untung dan rugi, faktanya ketika di masyarakat kepala desa ini bagus membangun desanya, ini yang diuntungkan adalah masyarakat. Karena ketika bagus 8 tahun, 16 tahun ya, ini kan kalau yang namanya kepala desa bagus itu masyarakat tidak mau ganti. Nah isu anak-anaknya melok gitu. Bisa terus. Nah isu terus. Tapi kan tidak seperti itu. Ini kan negara hukum, semuanya diatur dengan aturan hukum, aturan yang sudah ada. Tetapi yang menjadi masalah ketika nun sewu, kepala desa ini tidak baik, bermasalah dan tidak ngopaini nang masyarakatnya, ini ya jadi musibah. Jadi untuk ndak mari-mari ke jabatan gitu ya. Untuk warga desanya iku ndak mari-mari ngono. Wis ndak ngopaini nang masyarakatnya dan sebagainya. Jadi ini tantangan tersendiri bahwa ketika undang-undang ini diterbitkan, diundangkan, ini tantangan tersendiri untuk kepala desa. Harapan kita di Komisi A 8 tahun 2 kali ini mari kepala desa itu bisa membangun kondusivitas di desanya, bisa membangun desanya lebih maksimal, dan bisa mensejahterakan kepala desanya, masyarakatnya lebih maksimal. Karena ini
kalau 16 tahun itu kan wis kalau nyalon nyalon lagi ndak bisa kan iso anaknya gitu loh. Iya. Anak-anaknya sudah besar. Tetapi kalau ini memang bagus, ya masyarakat tidak akan marah, pasti setuju. Iya, iya. Karena ini pilihan rakyat. Jadi harapannya ini benar-benar dimaksimalkan oleh kepala desa yang sudah menjabat atau yang mau mencalonkan. Jadi kalau dibilang ini berkurang bertambah ya bertambah, tetapi dibilang berkurang ini ya berkurang karena jabatannya itu biasanya sampai 18 tahun, tapi ini menjadi 16 tahun. Tapi lebih panjang gitu saja. Ya, ini lebih enak lagi ini bagi kepala desa yang baru kemarin Ya. ikut pilihan itu ya. Ya. Tambah itu ya. Nah, Ya. sebentar, saya sebelum jauh ke sana. Yang jadi pertanyaan itu ketika ini kan ada batasan, kalau kemarin tiga periode, sekarang batasan 2 periode. Artinya ketika sudah 2 periode kan tidak bisa mencalonkan kembali. Kemudian ada pilihan lagi. Ini apakah yang dimaksud 2 periode berturut-turut atau setelah kemudian ada pergantian kepala desa suatu saat nyalon lagi bisa nggak? Itu ada aturan nggak di situ? Jadi gini, kalau seperti yang kemarin juga sama. Kalau yang kemarin ini kan 3 tahun, bukan 3 tahun berturut-turut, enggak pernah menjabat Selama 3 tahun. selama 3 periode, bukan berturut-turut. Ya. Jadi pada undang-undang itu dijelaskan ini terkait dengan karena ini satu paket dengan BPD. Jadi kalau kepala desa dan anggota permusyawaratan desa itu telah menjabat 2 tahun periode sebelum undang-undang ini berlaku, ya. Ini kan undang-undang ini berlaku tanggal 25. Sebelum undang-undang ini dia sudah menjabat 2 tahun, berarti dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. 1 periode lagi. Nah, berarti ngitungnya masih 1. Kemudian kepala desa dan anggota badan musyawarah desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Seperti itu. Jadi kepala desa dan badan musyawarah desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan dalam artian menyelesaikan tugasnya, kemudian bisa mencalonkan 1 kali lagi. Yang kedua ini kepala desa dan anggota badan musyawarah desa yang ketiga yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Jadi yang sudah menjabat 3 kalinya ini tidak ada pasal boleh menjabat, boleh mencalonkan lagi. Berarti kalau sudah 3 kali menjabat sebagai kepala desa itu tidak boleh. Dalam artian itu tidak harus berturut-turut, tapi pernah menjabat 3 kali itu tidak boleh mencalonkan kembali. Kalau 2 kali sebelum undang-undang ini diterbitkan itu masih bisa mencalonkan kembali 1 kali lagi. Iya. Seperti itu. Oke. Artinya yang kemarin sudah 2-3 kali itu sudah dihitung juga ya sebenarnya ya. Oh iya, kalau yang sudah 2 kali itu bisa mencalonkan 1 kali lagi. Tapi kalau sudah dihitung 3 kali, kalau mengikuti aturan yang kemarin itu kan 3 periode. Berarti kan sudah nyalon terpilih 3, berarti 18 tahun. Itu tidak boleh mencalonkan kembali, hanya menyelesaikan sisa masa jabatannya. Tapi kalau masih 2 periode, nyalon kemudian dia jadi menjalankan amanah kemudian jadi lagi, ini kan 2 kali. Nah, ini bisa mencalonkan kembali 1 kali lagi. Yang untuk yang kemarin ini maksudnya, dan yang sampai nutukno sekarang ini. Ya, itu bisa mencalonkan sekali lagi. Atau biasanya kan gini, ini apa berturut? Enggak. Oh, dulu pernah mencalonkan kepala desa kemudian tidak jadi. Kemudian mencalonkan lagi jadi. Ya, setelah jadi tidak jadi, kemudian jadi berarti kan 2. Kemudian calon lagi tidak jadi. Nah, kemudian 3 kali jadi. Nah, setelah 3 kali ini dia tidak boleh mencalonkan kembali gitu ya. karena sudah masuk 3 periode menjadi 3 jabatan menjadi kepala desa. Atau untuk selanjutnya setelah setelah nyalon kemudian tidak nyalon lagi, kan sudah 2 periode, artinya sudah tidak boleh kan gitu ya sekarang. Ya, kalau sudah 2 periode sekarang yang masih menjabat ya, ini boleh. Ya sekarang. Yang tidak sampai 3 kali ya. Ya. Itu
Kalau sekarang dia menjabat, melanjutkan, kemudian bisa mencalonkan kembali. Oke, setelah ini sudah tidak bisa. Sudah gitu tidak ya. bisa, cuma 1 kali lagi, tapi Tapi 8 tahun. Saya pikir misalnya 2 periode 16 tahun udah cukup lah gitu ya. Hah? Jadi kepala desa itu ya. Ya, turun temurun akhirnya. Dan Ya. makanya ini masyarakat mulai saat ini harus berhati-hati betul dan mencari betul calon-calon kepala desa yang tepat gitu Ya, ini juga apa ya? Ini sebagai introspeksi diri untuk juga masyarakat di desa bahwa jabatan kepala desa itu sekarang ada 8 tahun. 8 tahun itu bukan waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang. Makanya harus benar-benar selektif mencari calon kepala desa. Kalau itu bagus, harapannya ini kan menjadi kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat desa. Kalau ini nanti ya yang namanya pilihan ya kadang tepak api, kadang tepak enggak, ya itu biasa. Tetapi harus benar-benar selektif bagaimana kepala desa yang dipilih itu benar-benar menjadi harapan dan keinginan masyarakat untuk mensejahterakan dan memajukan desanya. Iya. Itu. Kemudian ini banyak yang mau dibahas ini sebenarnya. Iya, Sebenarnya ini, ini kalau 1 jam tidak cukup sebenarnya. Ini kan panjang, ada berapa 25 pasal. 25 pasal itu yang dirubah dan itu lumayan ayat-ayatnya juga banyak. Jadi kita poin-poinnya saja. Jadi kalau sekarang kepala desa itu jabatannya menjadi 8 tahun, kemudian masa periodenya itu 2 periode, kemudian ada lagi yaitu terkait dengan yang dirubah adalah tunjangannya. Jadi kalau dulu itu kepala desa setelah purna itu tidak ada yang namanya tunjangan purna tugas. Kalau sekarang itu ada yang namanya tunjangan purna tugas. Jadi kalau PNS pesangon ya. Ya, kalau PNS itu ada pensiunannya. Kalau ini tunjangan purna tugas. Jadi ada tunjangan purna tugas untuk anggota untuk kepala desa yang sudah berhenti sebagai kepala desa, dan tunjangan kesehatan itu sudah ada sejak dulu. Tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan itu sudah diatur. Tunjangan purna tugas ini apakah diberikan sekali? Itu diberikan sekali. Oke, Jadi artinya ada, bukan pensiun tapi oh, ini bukan pesangon ya kayak ya, gitu, kayak apa pesangon gitu kayak lah. taspen gitu ya. Tapi menyesuaikan dengan kekuatan anggaran di desa. Anggaran di desa. Jadi tidak moro, pesangonnya moro 1 juta, 200 juta enggak. Ketentuannya bagaimana? Itu ada nanti ketentuannya diatur dalam undang-undang ini, dan juga nanti juga peraturan nanti peraturan yang lainnya, peraturan tentang peraturan pemerintah. Jadi diatur di pasal 26 itu terkait dengan tunjangan. Ini saya harus membacakan, tidak bisa. Betul, mungkin. Ya ini. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Yang pertama, mengajukan rancangan dan penetapan peraturan desa. Ini normatif lah. Yang ketiga C, yaitu menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Ini amanah undang-undang itu, menerima setiap bulan, penghasilan tiap bulan, kemudian jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Yang tambahannya yang D adalah mendapatkan tunjangan, yang dulu tidak ada, sekarang mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatannya, sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ini kita masih nunggu PP-nya, karena ini besarannya bisa, itu ya. Iya, nanti secara teknis itu ini menunggu PP. Peraturan pemerintah biar nanti lebih jelas. Dan kebetulan kita juga tahun ini juga ada perubahan perda.
Jadi kita menyesuaikan keseluruhan. Kalau undang-undangnya diadakan perubahan, otomatis Perdanya berubah juga. PP-nya juga melakukan perubahan, permennya juga melakukan perubahan, dan kita di daerah melakukan perubahan. Dan Wajib ini ya, kalau itu tidak dilakukan, kita tidak bisa menjalankan peraturan yang ada di atas, karena harus ada petunjuk yang harus memang diselesaikan dengan perda. Mendapatkan perlindungan hukum kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lain kepada perangkat desa. Jadi itu adalah yang menjadi perubahan. Kemudian kita urus saja perlindungan hukum. Sebelum ke sana ini, oke, enggak apa-apa. Nanti tolong diingatkan juga, bagaimana dengan masa jabatan perangkat desa? Masa jabatan kepala desa tidak diatur di sini. Perangkat desa. Kalau perangkat desa kan tetap 50 atau berapa gitu. Bukan jabatan kepala desa itu kan bukan jabatan politik perangkat desa itu. Itu sudah ada aturan sendiri sampai umur 50 tahun atau 60 tahun. Oh begini, begitu. Maksud saya gini, karena saya tahu itu ganti kepala desa ganti perangkat misalnya gitu. Oh ya, kalau itu ada aturan mainnya, tidak bisa kepala desa dalam artian semena-mena seneng tidak seneng kemudian diberhentikan, tidak bisa, karena harus ada prosedur yang harus dilalui. Di Permendagri itu ada prosedur-prosedur, di Perda juga ada prosedur-prosedur ketika mau memberhentikan perangkat desa, ada SP1, SP2 secara tertulis dan sebagainya. Karena itu bukan paketan kepala desa. Bukan. Ya, dia bukan pejabat politik. Oke, ini menjawab sudah. Dan itu harus ada rekomendasi dari kecamatan dan sebagainya. Itu prosesnya panjang, tidak merujuk-ujuk. Ini kan juga untuk perlindungan sebagai terhadap perangkat desa. Karena memang setiap kepala, karena kebanyakan begini, perangkat desa waktu pilihan itu ndak berpihak, ndak nyalon, akhirnya kadang berhentikan, kadang begitu ya, dicari-cari salahnya, atau kadang juga dia nggak enak sendiri berhenti dengan sendirinya. Ya makanya ketika ada momen-momen politik itu, ketika ada perangkat desa ikut di dalam momen-momen politik pilkades, ya sudah, risiko Anda harus berani menanggung akibatnya, harus berani menanggung resikonya. Karena diamanahkan ketika kita ngomong di pilkades, momen politik, ya perangkat desa tidak boleh ikut di situ. Tapi kalau ada perangkat desa yang memaksa karena ya ndak enak dan kepala desanya dan sebagainya, ya monggo. Ketika ada calon kepala desa atau dia mencalonkan kepala desa, monggo. Pilihannya atau dia tetap mengabdi di situ atau dia tidak enak kemudian mengundurkan diri. Itu resiko yang harus diambil oleh perangkat desa. Ya bisa jadi perangkat tadi itu kemudian nyalon juga kan. Oh iya, kan ada perangkat desa yang nyalon, kemudian setelah tidak jadi ada yang tetap eksis di desa itu, kemudian ada yang mengundurkan diri. Itu tergantung setelah kita mengadakan pemilu atau mengadakan hajatan pesta rakyat, itu tergantung bagaimana nanti kita komunikasinya, bagaimana kita cara pemimpin itu merangkul dan sebagainya. Itu PR tersendiri untuk yang jadi dan juga yang mencalonkan tidak jadi. Oke, silakan dilanjut lagi. Jadi untuk pasal 27 juga dilaksanakan tugas kewenangan hak kewajiban sebagaimana maksud pemberian atau menyebarkan informasi. Sebenarnya ini sudah diatur juga. Jadi kepala desa itu wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Jadi di Perda ini juga ada. Seharusnya itu ada ya pelaporan LPJ kayak gitu ya? Iya, jadi bukan hanya LPJ, jadi memberikan atau menyebarluaskan informasi. Informasi kita sebenarnya kan banyak. Kalau di Perda itu sebenarnya sudah kita atur bahwa perangkat desa, pemerintah desa itu harus masang yang namanya papan tulis atau banner. Info ya. Info minimal itu 1 atau berapa gitu di tempat publik, sehingga mereka tahu, masyarakat anggaran desa sekarang ADDD kita dapat sekian miliar. Kemudian penggunaannya untuk apa itu dipajang sudah. Dipajang di depan di depan kantor desa atau di mana gitu, atau di tempat yang memang keramaian yang bisa diakses atau diketahui oleh pemerintah, oleh masyarakat. Atau sekarang kan zamannya media sosial.
Desa itu banyak yang membuat grup desa di Facebook atau bisa di Instagram atau YouTube atau TikToknya di pemerintah desa, itu bisa disebarluaskan karena itu adalah amanah undang-undang di pasal ini, pasal 27. Jadi jangan dipotong yang enak-enaknya juga, tapi ini harus juga jadi ini dibuat, harapannya ini menjadi amanah yang satu paket gitu loh. Jangan, ini saya dapat perpanjangan 2 tahun, tetapi tugas yang lainnya tidak dijalankan. Dalam artian tugas di sini kan memberikan atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Akhir tahun anggaran itu, aku wis mari bangun iki gitu. Transparansinya ya. Iya. Jadi itu dalam bentuk tulisan, bisa dalam media sosialnya. Bisa. Medianya desa. Iya. Itu bukan dalam bentuk misalnya kayak laporan-laporan. Oh ya, kalau laporan SPJ itu wajib. Itu wajib. Kalau itu kan secara struktural, dalam artian menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ini berikutnya berarti menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatannya dalam forum musyawarah desa. Nah, di masyarakat, kemudian di Musrenbangdes, musyawarah desa, kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa secara horizontal dalam bentuk lisan tertulis kepada badan musyawarah desa setiap akhir tahun. Jadi BPD, kemudian rapat Musrenbangdes disampaikan laporan pertanggungjawabannya lisan setiap tahun. Atau dan itu? Yang dan tertulis. Kalau di BPD ya? Tertulis. Lisan dan ya? Ya, kalau di BPD itu tertulis. Kalau di forum itu mempertanggungjawabkan saja di masyarakat. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati dan wali kota. Nah, itu otomatis sudah. Kalau itu aturan mainnya sudah jelas. Ketika akhir tahun harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bupati. Tapi yang sering tidak dilakukan, nun sewu, ini kita di Komisi A selalu mengingatkan transparansi kepada masyarakat desa. Nah, ini ada beberapa oknum yang mungkin yang tidak melakukan itu, lupa atau dan sebagainya, itu kita selalu mengingatkan bahwa transparansi rumusnya kan gini sebenarnya. Semakin banyak yang tahu, maka semakin kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Semakin kecil kesempatan korupsi. Iya. Semakin sedikit yang tahu terkait dengan anggaran di mana saja, itu maka semakin besar untuk disalahgunakan. Itu rumus keuangan sudah seperti itu. Jadi ini harus dilakukan, memberikan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Namanya penyelenggaraan pemerintahan desa itu bukan hanya laporan pertanggungjawaban, tapi laporan juga awal tahun aku lah duit piro. Dan itu dilaporkan. Bangun opo, anggarannya piro. Dendi itu juga ada papan namanya. Dipakai apa saja kan gitu. Ya. Ya, kalau misalnya itu dilakukan sama kepala desa, sebenarnya semakin membuat masyarakat percaya kan. Oh iya, itu. Ya ini yang namanya. Selain kewajibannya dia loh ya. Ya. Kemudian kita lanjut pada pasal, sebelum ada yang tanya, kita lanjut pasal 33. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti biasa. Pendidikan paling rendah itu SMP. Ya. Jadi jangan khawatir. Iya, pertanyaan itu sudah ada di sini. Ini sudah dijawab. Mas Usman, terima kasih, ini ngepas sekali. Pertanyaan itu sudah disampaikan. Untuk batas pendidikan apakah juga diatur? Ya. Itu ya, oke. Pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berarti kan SMP kalau zaman dulu kita. Kalau sekarang kan SLTP atau apa. Itu paling rendah. Umur itu paling rendah adalah 25 tahun maksimal yang tidak diatur. Tidak terbatas ya. Terbatas. Berarti minimal adalah 25 tahun. Paling rendah 25 tahun saat dia mendaftar. Jadi saat dia mendaftar, kalau bukan tanggal 25 katakanlah dia daftarnya pas itu ulang tahunnya, yaitu minimal itu. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, tidak menjalankan hukuman pidana, tidak dipidana, tidak dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan ini tetap, tidak sedang dicabut haknya, sehat badan dan sebagainya. Itu persyaratan kewajiban. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan.
Jelas Nah, ini tadi itu jika ya. tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Syarat lain yang diatur dalam peraturan kabupaten. Jadi nanti juga ada yang diatur dengan perda syarat-syaratnya. Ya. Syarat biasanya di perda itu kan ada syarat teknis ya, mau mencalonkan. Kemudian ada penambahan lagi di antara pasal 37, 34 dan 35 itu ada 31, 34A. Calon kepala desa paling sedikit jumlahnya 2 orang. Oh gitu. Nah, paling sedikit 2 orang. Artinya tidak boleh bumbung kosong ya? Hah? Tidak boleh lawan bumbung kosong gitu ya? Boleh. Ini kita bacakan Oke, dulu ya. oke. Kalau dulu kan tidak boleh, harus ada lawannya. Iya, coba. Kalau ini mungkin boleh mungkin. Nah, dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, nek wong loro ndak ono, Ndak terpenuhi. terdapat hanya 1 calon kepala desa, dan panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. 15 hari. Nek wong situ tok sing nyalon diperpanjang lagi oleh panitia 15 hari. Nek ndak ono 15 hari, kalau tidak ada diperpanjang masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran menjadi 10 hari berikutnya. Setelah 15 hari diperpanjang ndak ada, Tambah perpanjang 10 lagi lagi. 10 hari. Ini wis terakhir nek perpanjang itu ndak selesai. Iya. Pasal berikutnya, ayat berikutnya, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana diatur setelah 15-10 hari berakhir, hanya terdapat 1 calon kepala desa yang terdaftar. Panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan kepala calon desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Berarti tidak usah dipilih sudah ya? Tidak usah. Berarti dianggap Yosi ini calon kepala Ya, desanya. kalau dulu kita buka saja dulu ya. Jadi Iya. pasal 3 dulu yang 34. 34. Jadi kalau sekarang itu kalau sudah melalui proses-proses itu Tidak ada, harus ya coblosan, sudah harus. musyawarah mufakat. Nah, kalau dulu kan mungkin ya biar ini pasti. Kalau dulu kan tidak boleh bumbung kosong, ada kok bojone, anaknya dicalonno Iya. ya. Kalau ini beda 34. Ya memang ini jadi kemudian mungkin memang peraturan-peraturan ini muncul memang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang ada gitu ya. Nah, supaya memang ketika melakukan ini tidak disalahkan gitu ya. Kalau dulu dimusyawarahkan gitu, wes pokok sampean dadi wes dimusyawarahkan bersama, tak boleh gitu ya. Harus pilihan kan gitu ya. Nah, insya Allah begitu diaturannya dulu itu. Sehingga kemudian ada calon-calon bayangan kan begitu ya. Ya, ini tidak saya Temukan ya masih dari. Tapi kan kalau dulu memang gitu. Oke. Jadi seingat saya karena saya juga ikut membentuk perdanya. Jadi kalau dulu itu tidak boleh yang namanya bumbung kosong. Kalau dulu kan tidak ada. Makanya hanya terjadi itu istrinya dicalonkan, anaknya dicalonkan. Nah, Ya parahnya istrinya yang dicalonkan sebagai bayangan malah jadi. ya. Nah, kalau sekarang itu kalau memang sudah tidak ada, yang mendaftar cuma 1, maka panitia kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Ya. Jadi ini Dimusyawarahkan dulu. undang-undang ini akan diotak-atik sudah nanti oleh para calon kepala desa. Jadi calon-calon kepala desa mau mencalonkan itu minimal mereka harus tahu aturan mainnya sebelum mengikuti pilkades. Timbang mau dorong babak belur. Wis mau maju jebret dak roh aturan mainnya, marono sing roh aturan main dicegat di situ. Iya. Dan itu sering terjadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ada aturan mainnya nanti diatur dengan PP. Mengenai tata cara pemilihan 1 calon kepala desa, carane musyawarah ya apa dan sebagainya itu nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Sugeng ini mumpung masih tidak terlalu jauh. Kaitannya dengan tunjangan kepala desa setiap bulan, apakah itu juga terhitung dengan tanah bengkok yang diberikan? Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau tunjangan kepala desa
itu kan ada nek ngarani gaji lah. gajinya. Ada gaji yang di situ, makanya ini teknisnya nanti kan diatur di PP. Jadi kalau yang berlaku itu Selain dapat tanah bengkok, setiap bulan kepala desa dan perangkat itu kan ada yang namanya gaji. Gaji itu tunjangan itu setiap bulan ada. Nggak tahu berapa, 2,5 juta atau berapa, lupa saya. Kemudian ada yang namanya bahasa sekarang itu bengkok. Bengkok itu sebenarnya bukan langsung bunyinya bukan untuk kepala desa, tidak. Untuk desa ya. Tapi untuk pemerintahan desa. Jadi dikelola. untuk pemerintahan desa berarti itu bisa digunakan untuk tunjangan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkatnya. Makanya yang berlaku kan bengkok itu dikelola atau dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh kepala desa dan juga perangkat desa. Karena di perda atau di aturannya itu memang diperbolehkan. Meskipun walaupun tidak digunakan untuk itu ya boleh. Dalam arti bengkok untuk kesejahteraan masyarakat, ya monggo, itu pilihan. Tapi yang berlaku rata-rata adalah untuk kesejahteraan perangkat desa. Yang jadi kebiasaan sekarang ini, kepala desa sudah merasa harus memiliki bengkok itu, kan begitu yang terjadi. Sebenarnya aturannya adalah itu untuk kepentingan Ini pemerintahan desa. Pemerintahan desa gitu ya. Oke, cuman memang kepala desa berhak mengatur itu ya. Oh iya, karena pemegang kekuasaan keuangan itu adalah di desa adalah kepala desa. Oke. Ya karena di sini kan juga diatur. Perangkat desa melaksanakan tugas sebagaimana menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, jadi ada siltap, ada tunjangan, penerimaan lain yang sah. Lah ini kepala desa juga menerima ini, perangkat juga menerima ini. Jadi menerima penghasilan tetap atau siltap itu gajinya sudah ketemu, atau tunjangan penerimaan lain yang sah, mendapatkan jaminan sosial dan sebagainya, mendapatkan tunjangan purna tugas. Jadi perangkat juga mendapatkan tunjangan purna tugas. Jadi BPD, perangkat, kepala desa itu satu paket penjalan pemerintahan di desa itu mendapatkan purna tugas. Ya, kaitannya BPD ini, waduh ini kalau mau desa itu banyak ini. Ya. Suatu saat akan kita bahas juga karena banyak juga BPD yang tidak ada kan. Ya, nanti saya akan bercerita tentang desa. Saya buatkan, saya ini Mas Teguh kan harus mulai dolanan TikTok dan sebagainya kayaknya. Iya. Jadi nanti kita buatkan laman sendiri yang bercerita tentang desa. Banyak cerita desa yang asik yang harus diceritakan dan bisa menjadi motivasi atau penyemangat dan sebagainya. Itu panjang sekali. Nah, ini makanya kita bacanya, kalau kita baca satu-satu itu juga panjang, itu poin-poinnya saja. Iya. Dalam meningkatkan potensi desa, kinerja pemerintahan desa, maka perlu dilakukan pelaksanaan pemerintahan desa diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, ada PP-nya. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, masa jabatannya juga sama 8 tahun. Yang dulu 6 tahun, kemudian 8 tahun. Ngikut itu lah. Sama. Berarti betul juga ya tadi. Iya, BPD yang dulu itu kan 6 tahun, 2 periode dan sebagainya. Sekarang aturannya ngikut dengan kepala desa. Karena BPD ya. Ya, kalau 8 tahun ya 8 tahun, dapat tunjangan ya dapat tunjangan. Ya masa apa BPD ini sentek ini masih berjalan kan gitu. Ya. Siapa Usia paling rendah 20 tahun. Kalau ini 20 tahun ya, kalau kepala desa tadi 25 ya. Kepala desa minimal 25. Perangkat ya 20 tahun. Oke. Perangkat desa berusia paling sampai dengan, nah ini perangkat desa usia 25 tahun sampai dengan usia perangkat desa juga berpendidikan paling rendah menengah umum SMA. Berusia 25 tahun minimal sampai dengan 40. Wah, ini diatur kali ini ya. Ya. 20 sampai 42. 25 sampai 42 batas 20 batasnya paling rendah itu berusia 20 sampai dengan 24 tahun. Maksudnya paling rendah 20 tahun. Berarti maksimalnya ini diatur. Paling rendah itu 20 tahun, maksimal sampai dengan 42 tahun. Nah, 42 tahun. Ya, artinya berarti kan enggak boleh 25, 45, 43 enggak boleh. Ini persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya itu berarti kalau yang sudah di atas usia itu harus pensiun ya? Bukan.
Kalau mau mendaftarkan, Oh, penerimanya itu yang kalau dimaksud. saya mau daftar, minimal umur saya itu harus 20 tahun. Nah, yang Maksimal umur saya Oke, 42. oke, Kalau itu. lebih dari 40 itu Jangan daftar lah enggak gitu ya. boleh, percuma, enggak bisa. Gitu ya. Oke. Kalau kepala desa apa ambang atasnya tidak Tidak ada, dibatasi. tidak ada batas. Tapi kalau pensiunnya baru dibatasi kalau perangkat desa. Ini repotnya ya gini nih ya. Perangkat desanya minimal SMA, tapi kepala desanya yang mimpin SMP. Gitu. Ya, karena pemerintah, karena gini, filosofinya kan gini. Kalau yang namanya perangkat desa, ini kan tugasnya membantu Harus pemerintah paham desa. betul ya. Iya, mereka harusnya lebih dalam artian lebih menguasai kayak Administrasi, laptop, administrasi dan sebagainya. Tapi kalau pimpinan, pemimpin itu kan tidak harus, maksudnya yang penting dia punya pengalaman, terus wani, tegas. Nah saya ini kemarin ijazahnya S1, tapi kan dia tidak berani, tidak tegas dan Tidak punya sebagainya, kepemimpinan ya. tidak punya semangat untuk memimpin di desa, ya percuma gitu loh. Ya Makanya kalau pemimpin atau kepala desa itu yang dibutuhkan leadership kan ya, Iya. manajemennya dia memanagenya bagaimana gitu aja kan. Maksudnya, saya punya perangkat desa SMA, SMP, kemudian ada yang sarjana, ada yang SMA, kemudian ada yang sarjana dan sebagainya, ada yang S2. Nah ini tugas kepala desa meskipun SMP ini memanage. Yang memanfaatkan itu Sesuai ya. tugasmu, kamu tugasnya di sini, maksimalkan tugasmu, kamu di KAUR, ini kamu di Kasun, ya sudah, manfaatkan, menata itu, Iya. itu yang penting daripada ijazahnya. Karena masalah teknis, hal-hal teknis kayak gitu biar dilaksanakan mereka. Oh kan, iya, gitu ya. ya, Nah, yang sekarang administrasi nanti tugasnya kepala desa. Karena di beberapa desa juga banyak yang nun sewu, ada yang tidak semua mau mencalonkan kepala desa. Iya. Apalagi kalau yang mau itu terkadang ya ijazahnya seperti itu SMP. Yang di atas itu jangankan kepala desa, perangkat aja sulit di Argosari dan sebagainya. Oh, Itu males sering kosong karena aduh aku golek repot kata nyalon kepala desa, kata nyalon Kasun. Oh aku ndek kene wis tani. Wis cukup. Iya. Wis lebih-lebih lah. Lebih nyaman di zona itu daripada Ngurusin ini ya. identik ngurusi kampung, ngurusi Istilahnya identik dengan masalah gitu. ya, ini kan yang terjadi dan maka menghindari itu dibuat minimal SMP. Wong di perangkat desa aja yang minimal SMA itu terkadang sulit susah. carinya gitu ya. Aku ini ndono sing daftar-daftar, Pak. Apalagi daerah-daerah tertentu. Di Kabupaten Lumajang itu masih banyak. Kita alami. Iya. Itu yang jadi permasalahan juga gitu ya. Ya ini kepala desa yang saat ini yang baru kemarin dilantik, ini alhamdulillah ini sudah menjadi 8 tahun gitu ya. Alhamdulillah ini termasuk mereka-mereka yang perjuangan kemarin itu. Kemarin ada yang ikut berjuang sih, yang ikut berjuang ke sana minta 9 tahun juga. Ternyata setelah itu dia sudah selesai jabatannya. Selesai jabatannya tidak masuk ikut terundangkan ini gitu ya. Tapi kan gini, karena itu memang sudah atensi ya. Jadi di peraturan itu memang sudah diatur. Jadi di bawahnya itu desa yang terpilih. Jadi kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Jadi ketika undang-undang ini sudah disahkan, ada kepala desa yang terpilih tetapi belum dilantik, dia mengikuti aturan undang-undang ini. Kepala desa, anggota pengusaha desa yang menjabat periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari. Nah ini juga ada langsung nyebut tanggal. Bulan ya untuk. Iya, biasanya jarang sekali undang-undang seperti ini. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kemarin padahal ya. Iya. Jadi kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari. Ya, Februari kemarin masa jabatannya habis lah. Sebulan Februari 2024 itu dapat diperpanjang. Ini yang menjadi yang sering gegeran ini ya. Ini kata-kata dapat ini.
Iya. Jadi penafsiran di bawah ini akan, kalau tidak ada, ya ini kita nunggu PP-nya. Karena ini kan bisa, kalau dapat itu kan dapat Boleh diperpanjang, atau dapat tidak. Mm. Nah ini kalau ini tidak diperjelas lagi nanti di peraturan berikutnya atau di aturan yang lainnya, ini nanti ini ajang untuk ya nun sewu, momen-momen politik itu. Saya masih ingat dulu waktu saya sebelum menjadi anggota DPRD itu perpanjangan masa jabatan yang waktu itu ada demo besar-besaran, yaitu karena ada surat edaran itu yang bisa memperpanjang. Nah ini juga seperti itu. Ketika nanti jatuhnya Februari, tapi kan ini memang untuk yang depan ini saja, yang Februari 2024. Jadi memang di setel 2024. Harusnya kata dapat itu dihilangkan ya. Jadi langsung ke Februari diperpanjang itu. Ya, tapi ini kan kita lihat nanti di PP-nya. Jadi setelah ini kan tidak berlaku pasal ini sudah. Iya. Karena pasal ini memang Hanya mengatur untuk transisi itu aja iya, ya. transisi Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan undang-undang ini. Perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penetapan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi itu pasal-pasal yang memang dilakukan perubahan. BUMDes juga ada. Jadi ada tunjangan perangkat desa, sistem informasi dana desa. Ini sebenarnya sistem informasi dana desa itu juga dicantumkan. Jadi di sini disebutkan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah desa, daerah, pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Pemerintah desa dan pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi desa menggunakan kawasan pedesaan. Sistem informasi desa sebagai dimaksud perangkat keras, nah ini harus ada sebenarnya, website dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah ada tapi masih kurang maksimal. Tujuannya apa? Untuk sinkronisasi pembangunan yang ada di kabupaten dan di desa. Jadi kerjasama BUMDes sekarang ini diatur. Ada undang-undang di sana itu yang harus dipelajari oleh para kepala desa dan perangkatnya dan juga masyarakat ya, dan wajib memahami itu semua gitu ya, biar tidak salah dalam tidak bermasalah di belakangnya kan gitu ya. Dan itu kan harus tahu juga ini kepala desa itu sudah diatur dalam undang-undang, harus dilaksanakan gitu. Jadi gini, di sini itu banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh kepala desa karena ini atensi memang. Tetapi ini harus benar-benar dimanfaatkan. Amanah ini harus benar-benar dijalankan dengan baik. Bagi saya ini masukan untuk seluruh kepala desa yang mau mencalonkan kepala desa atau sudah menjadi kepala desa. Wis talah, tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada itu orang yang malas untuk belajar. Mau apa tidak mau itu iya. Pertaruhannya. Kalau jenengan sudah nun sewu, sudah mau, sudah berani nyalon kepala desa, berarti berani juga untuk belajar tentang aturan di desa. Mau tidak mau harus belajar. Betul. Kalau tidak belajar, banyak terjadi kepala desa, nun sewu persyaratannya SMP. Leadershipnya bagus, tapi administrasi kemudian birokrasi dia tidak paham. Karena tidak mau belajar, tidak ada orang tidak paham kok, tidak ada orang yang bodoh tidak, tetapi malas untuk belajar. Banyak yang terjadi adalah di akhirnya kalah ambil perangkate. Dalam artian semua keputusan adalah keputusan perangkat desa. Terus nyapo nyalon kepala desa. Iya. Nek semua keputusan adalah apa jadi perangkate, kebijakan itu adalah di pemegang anggaran, keuangan, kebijakan pemerintahan di desa adalah di kepala desa. Karena nanti ketika ada permasalahan keuangan, kepala desa kena. Oh ya, kepala desa yang duluan sinti pekot, bukan perangkatnya. Karena yang pegang anggaran, wewenang anggaran penuh itu ada di desa, ada di kepala desa, bukan di perangkat. Kepala desa harus belajar dan juga ketika melakukan sesuatu ragu itu bisa bertanya. Iya. Gitu ya. Iya, wes sekarang zamannya media sosial. Banyak
media-media untuk belajar. Ndak ngono takon nang kanca-kanca di DPRD yang sudah paham atau yang sudah lama di situ, atau takon kepada teman-teman yang memang di bidang itu. Dan terus belajar, tanya kepada desa-desa yang memang benar-benar dianggap mampu menata birokrasi dan administrasinya. Belajar, jangan malu-malu untuk belajar. Karena resikonya kalau Anda sudah berani mencalonkan sendiri menjadi kepala desa, ya resikonya harus berani belajar. Ya seperti saya ini, ketika saya berani mencalonkan anggota DPRD, maka saya harus berani untuk belajar, berani untuk membaca. Kalau tidak seperti itu, ya gimana lagi? Kita dipilih oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau kita ngomong tidak berani, kemudian tidak mau belajar, ya ini kan repot. Ya. Artinya kita bisa bekerja sambil belajar juga. Oh kan, iya, terus belajar itu tidak ada rumus, tidak ada rumus. Aku wis tuwek, enggak. Tidak ada batas. Gitu iya, ya. yang ada rumusnya itu kan nek wong males itu mesti jarang paham. Iya itu. Di situ saja rumusnya. Tidak ada rumusnya. Wong tua itu tidak iso belajar, tidak ada. Ya, dan kita sepertinya kebablasan waktunya ini ya. Ya, makanya kalau kita ngomong tentang desa, itu akan panjang kali lebar kali tinggi. Dan kayaknya memang asik untuk diperbincangkan, dan saya kira yang Mas Jalal bilang tadi nggak cukup ya untuk dalam 1 jam 2 jam. Ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup ada closing statement. Ini mungkin ada hal yang disampaikan untuk para kepala desa dan juga masyarakat terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 ini. Ya, terima kasih Mas Teguh pada seluruh pendengar Radio Semeru, seluruh kepala desa dan seluruh perangkat dan masyarakat yang ada di desa. Dengan terbitnya undang-undang baru ini, semoga ini tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya untuk manfaat bagi masyarakat di desa. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan bukan hanya kepala desa, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Maksimalkan jabatan 8 tahun ini semaksimal mungkin sehingga jenengan sedaya para kepala desa punya cerita baik nanti ketika menjadi purna tugas. Sehingga bendera jenengan bisa diturunkan kepada anak-anak jenengan. Jangan sampai terjadi, oh anak iku ojo pilih biyen. Jangan sampai. Harapannya, oh anak Pak iku biyen bapaknya nyalon kepala desa jadi apik dan sebagainya. Itu adalah cerita kita membuat sejarah untuk anak cucu kita. Terima kasih, mungkin hanya itu Mas Teguh yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita di Dewan Mendengar bersama Bapak Zainal Abidin Sarjana Hukum, Sekretaris Komisi A DPRD Lumajang, dalam tema sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014. Saya Teguh Eka juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.